Masya Allah luar biasa, ranking 3 dimarahin, apalagi ranking 3 dari belakang ini. Ini habis ini anak ini. Tapi ini dia Masya Allah ya, benar kadang-kadang nih kita sebagai orang tua ini ya, kita kadang-kadang justru malah membuat anak kita ini jadi hilang rasa percaya diri. Karena pada sebenarnya dia udah mau berprestasi, udah dia menunjukkan kepintaran, cuma kita selalu membandingkannya dengan orang lain yang lebih sempurna dibandingkan anak-anak kita. Nah sekarang pertanyaannya nih Bib, mohon izin nih Bib ya, benar gak sih dalam Islam ketika orang tua selalu menyalahkan anak-anaknya bahwa sebenarnya orang tua yang sedang merenggut kebahagiaan serta rasa percaya diri anak. Benar gak seperti itu Bib? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ala sayyidina Muhammad Allahumma wa shalli ala alaihi. sayyidina Muhammad amma ba'd. Jadi terus terang saya kaget tadi lihat video itu ya. Jadi orang sudah berprestasi ya bahkan juara 3 kemudian dimaki-maki seperti itu. Saya hanya ingin memberikan satu contoh Mas Fadli ya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dengan anaknya gitu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i, hadis sahih ya. Ada satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW kepada anaknya dan kebiasaan anaknya kepada beliau. Mudah-mudahan kita orang tua bisa mengikuti betapa luar biasanya akhlak beliau kepada anaknya, sehingga anaknya pun punya akhlak yang luar biasa. Jadi kita ketahui bahwa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu, putri beliau SAW, itu menjadi satu dari 4 orang wanita yang paling mulia di dalam surganya Allah. Jadi 4 wanita paling mulia itu adalah Khadijah Al-Kubra, istri beliau, lalu Fatimah Az-Zahra, putri beliau, Maryam ya binti Imran, ibunya Nabi Isa, dan Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya, ini 4 orang wanita yang paling tinggi derajatnya di surga di dalam hadis sahih. Nah, ada satu kebiasaan beliau ya sallallahu alaihi wasallam dan putrinya. Disebutkan bahwa kalau Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumah putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, maka yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah pertama mencium keningnya Nabi Muhammad SAW, mencium tangannya, lalu mendudukkannya di tempat duduknya Fatimah di rumahnya. Ya. Nah yang luar biasa juga Mas Fadli, ketika Sayyidatina Fatimah berkunjung kepada Rasulullah, Rasulullah pun melakukan seperti itu. Beliau mencium keningnya Fatimah, mencium tangannya Fatimah, lalu kemudian mendudukkannya di atas tempat duduk beliau. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, belum pernah saya melihat seorang yang begitu dihargai wanita oleh Nabi Muhammad SAW kecuali Fatimah Az-Zahra. Nah kalau kita melihat jauh bumi dengan langit dengan apa yang tadi dilakukan begitu kan. Betul. Jadi saya sampai menulis itu di Instagram saya dalam tema dalil-dalil sahih tentang kita menghormati yang lebih muda. Ya, dalam hadis itu Rasulullah cium tangannya Fatimah, padahal itu putri beliau gitu. Hadisnya sahih gitu kan. Artinya menunjukkan kebolehnya kita mencium orang yang lebih muda tangannya gitu ya, sepanjang tadi dalam kaitan pendidikan, akhlak ya. Nah, jadi itu satu contoh. Lalu contoh yang lain kita lihat dalam Quran. Ya, ada satu orang soleh bukan Rasul. Ya, kalau tadi Rasul kita bilang ya itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Gitu ya. Ada satu orang soleh, namanya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ya, Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam ini Mas Fadli, itu menasehati anaknya. Dia disebutkan dalam hadis itu sudah tua sekali, udah kakek-kakek begitu, tapi masih punya anak kecil. Anaknya masih muda, ya. Ketika menasihati diabadikan dalam Quran. Yang pertama dia katakan, ya bunayya la tusyrik billah. Dia menggunakan kata-kata yang paling halus, wahai ananda, jangan kamu syirik kepada Allah. Di dalam surat Luqman itu. Artinya apa? Kalau kita mau didik anak, mau memprioritaskan kepada anak, akidahnya dulu nomor 1. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ketahuilah syirik itu kezoliman yang paling besar. Bukan urusan sekolah, urusan yang mulai dengan Allah dulu. Kenalkan sama anak itu. Kemudian setelah itu, innaha intaku mithqal habatin min khardal fatakun fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kamu punya dosa segede kecil seperti apapun ada di dalam bumi atau di langit, nanti Allah datangkan itu. Anak ketika dinasihati seperti itu dia akan takut sama Allah. Betul. Lalu kemudian disuruh oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim baru suruh sholat, baru kemudian akhlaknya ya kepada orang lain. Jangan kamu nyombongkan diri, jangan kamu kalau berjalan itu berlebihan. Jadi kalau kita nasihati anak itu ada prioritas, ada urutannya.
apa namanya Mas Fadli. Pertama Allah dulu nomor satu. Masya Ya. Allah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika apa namanya akan meninggal juga anakku ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang lain. Jadi saya tidak menginikan kita marah sama anak, Iya. tapi proporsional. Proporsional, ya kalau udah ranking 3 sih udah cukup alhamdulillah ya. Daripada nggak dapet ranking ini Masya Allah, ini pelajaran buat kita semua. Yang penting besarnya nanti insya Allah jadi orang yang hebat, yang tetap bertakwa kepada Allah. Nanti sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita ada pertanyaan juga nih yang masuk dari sosial media, dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan trauma kepada ayah saya? Maaf, karena dari kecil saya selalu disalahkan oleh ayah saya. Dan diingatkan dengan cara yang keras.